Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi dan apa itu skripsi tersebut. Skripsi adalah bukti kemampuan mahasiswa dalam penelitian yang berkaitan dengan keahliannya masing-masing. Sedangkan sistematika penulisan skripsi terdapat 3, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhirnya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Bagian awal skripsi berisi tentang pengenalan dan pengesahan skripsi tersebut. Bagian-bagian awal tersebut adalah sampul halaman, yaitu berisi tentang logo universitas, nama judul, nama dan NIM mahasiswa, nama jurusan, fakultas, dan universitas tersebut, serta tahun pembuatan skripsinya. Kemudian halaman persetujuan pembimbing yang berisi tentang persetujuan pembimbing dalam mengajukan skripsi tersebut, dan halaman ini berisi tanda tangannya. Selanjutnya adalah pengesahan kelulusan, yang artinya halaman ini berisi tentang pengesahan panitia ujian skripsi. Berikutnya yaitu adalah halaman keaslian pernyataan skripsi, yang dimana halaman ini menjelaskan tentang pernyataan penulis tentang mereka benar-benar mengerjakan atau melakukan penelitian itu sendiri tanpa penciplakan atau perubahan data yang mereka dapat. Selanjutnya persembahan dan moto. Halaman ini berisi motivasi dalam pembuatan skripsi tersebut. Kemudian adalah kata pengantar. Kata pengantar dibuat untuk menjelaskan rasa syukur penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Setelah itu adalah abstrak. Abstrak berisi dari intisari dari semua atau sinopsis dari skripsi tersebut. Jadi dalam abstrak terdapat latar belakang, metode, dan hasil. Dan dalam abstrak itu minimal terdapat 150 kata sampai 250. Dan terakhir adalah daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, dan daftar gambar. Daftar isi merupakan sebuah halaman untuk mempermudah pembaca menavigasi skripsi tersebut. Dan daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar gambar adalah list atau sebuah petunjuk tentang halaman berapa tabel, gambar, atau lampiran yang terdapat dalam skripsi tersebut. Berikutnya kita akan masuk dalam bagian inti dari skripsi, yaitu bagian inti skripsi memiliki 5 bab yang dijadikan jantung dalam skripsi. Bab pertama dalam skripsi disebut pendahuluan. Pendahuluan berisi atas latar belakang yang merupakan ide pokok dan alasan mengapa skripsi tersebut terbuat. Kemudian rumusan masalahnya yang merupakan hasil permasalahan pokok yang ingin dianalisis, serta tujuannya yang merupakan tujuan skripsi yang berisi tentang hasil yang ingin didapatkan dalam skripsi tersebut. Kemudian manfaatnya yang berisi tentang manfaat yang ingin didapatkan dari menganalisis masalah yang ingin dianalisis, serta sistematika penulisannya yang berisi tentang penjelasan penggolongan isi pada skripsi kamu atau skripsi tersebut. Kemudian bab 2 dalam skripsi yang disebut sebagai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi menjadi 2, yaitu landasan teoritas yang berisi tentang pendapat para ahli yang mendukung penelitian skripsi tersebut, serta
studi relevansi atau tinjauan pustaka yang berisi tentang artikel, jurnal, atau skripsi yang memiliki kesamaan dalam pembahasan skripsi yang dibuat. Bab ketiga dalam skripsi disebut sebagai metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat 4 bagian, yaitu adalah pendekatan dan metode penelitian yang berisi tentang cara penulis melakukan pengumpulan datanya baik secara kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Berikutnya adalah setting dan subjek penelitian, yang dimana penulis akan menjelaskan tempat di mana mereka melakukan penelitian dan apa yang akan mereka jadikan penelitian, sumber penelitiannya. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data yang mereka peroleh, yang dimana mereka menjelaskan jenis data yang mereka peroleh, yaitu diantara data sekunder atau data primer. Kemudian adalah jenis sumber data yang mereka dapatkan. Dan terakhir adalah metode bagaimana cara mereka mendapatkan informasi baik itu secara wawancara atau observasi sekitar tempat yang mereka meneliti. Bab keempat dalam skripsi yaitu temuan dan pembahasannya, yang dimana pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil atau temuan yang mereka dapatkan dalam penelitian yang mereka telah lakukan, beserta penjelasan atau pembahasan yang mereka dapat. Bab terakhir atau bab kelima dalam skripsi. Bab terakhir skripsi disebut sebagai penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran yang kesimpulan berisi tentang hasil dari penelitian yang penulis dapatkan. Sedangkan saran adalah saran untuk para pembaca atau para peneliti yang memiliki objek pembahasan yang sama dalam skripsi yang penulis punya. Bagian terakhir dalam sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi bagian akhir memiliki 2 bagian, yaitu daftar lampiran. Daftar lampiran berisi sumber-sumber atau rujukan-rujukan referensi yang penulis gunakan dalam penggunaannya dalam skripsi. Kedua yaitu daftar lampiran. Daftar lampiran adalah sebuah tambahan dalam skripsi untuk melengkapi skripsi tersebut, baik bisa berupa biografi penulis, sumber data penelitian, dan kuesioner keseluruhan dalam tabel yang mereka dapatkan. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.